Shalom sahabat pendengar, kembali lagi kita dalam program Suara Marturia hari Kamis 11 Juni 2026. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus, kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi mampu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca firman dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman hari ini berbicara tentang kita harus saling mengasihi. Dan Yohanes mengatakan bahwa berita ini sebenarnya sudah sering kita dengar sejak semula. Artinya kasih bukanlah ajaran baru. Kasih bukanlah penemuan rohani yang istimewa. Karena sejak awal orang mengikut Kristus, setiap orang percaya harusnya sudah mengetahui bahwa mengasihi adalah inti kehidupan Kristen. Namun Yohanes mengetahui sesuatu yang sering terjadi dalam hidup manusia. Kita mudah mengidentifikasi tentang kasih, tetapi tidak mudah melakukannya. Karena itu Yohanes memberikan contoh. Dia berkata, bukan seperti Kain. Kain adalah orang yang mengenal Allah, tetapi tidak mengasihi saudaranya. Bahkan ia membunuh Habel. Di sini kita menemukan bahwa Yohanes tidak sedang berbicara tentang pembunuhan secara fisik. Dia sedang menunjukkan bahwa kebencian adalah akar yang sama dengan pembunuhan. Sebelum tangan kita membunuh, hati kita sudah lebih dahulu menolak mengasihi. Itulah sebabnya ayat ke-15 berkata bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Ini keras, tetapi Yohanes ingin menunjukkan bahwa kasih dan kebencian bukan sekedar emosi. Keduanya adalah arah hidup. Seseorang mungkin tidak pernah melukai orang lain, tetapi jika hatinya terus dipenuhi kebencian, iri hati, dendam, dan keinginan melihat orang lain jatuh, maka dia sedang berjalan menjauhi kehidupan yang berasal dari Allah. Kemudian Yohanes membawa kita pada ayat 16 dikatakan, demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Yohanes tidak mendefinisikan kasih melalui perasaan, tetapi melalui pengorbanan. Di zaman sekarang, kasih sering diukur dari apa yang dirasakan. Tetapi dalam Kristus kasih diukur dari apa yang diberikan. Yesus tidak mengatakan bahwa Ia mengasihi manusia. Dia tidak hanya mengatakan itu, tetapi Dia membuktikannya melalui salib. Kasihnya tidak berhenti pada kata-kata, kasihnya menjadi tindakan yang nyata. Yohanes di sini memunculkan sesuatu yang menarik. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus menciptakan kasih dari diri sendiri. Kita mengasihi karena terlebih dahulu kita sudah melihat kasih dari Kristus. Artinya sumber kasih kita bukan kekuatan
manusia, melainkan pengalaman menerima kasih Allah. Semakin seseorang menyadari betapa besar kasih Kristus sudah menyelamatkannya, semakin dia dimampukan untuk mengasihi orang lain. Karena itu Yohanes memberikan contoh yang praktis di ayat ke-17. Dia mengandaikan jika seorang punya harta duniawi dan melihat saudaranya mengalami kesusahan atau berkekurangan, tetapi tetap menutup pintu hati, bagaimana mungkin kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Ini sebuah pernyataan bahwa kasih seharusnya berupa tindakan yang kecil. Dia tidak selalu berupa tindakan yang besar dan heroik. Kasih bisa hadir dalam perhatian kita, dalam kesediaan kita mendengar, membantu yang kesulitan, menguatkan yang lemah, dan berbagi apa yang kita miliki. Seringkali kita berpikir bahwa masalah dunia adalah kurangnya sumber daya, tetapi Yohanes menunjukkan bahwa masalahnya justru adalah hati yang tertutup. Karena itu ayat yang ke-18 menjadi puncak daripada perenungan kita. Katakan, anak-anakku, marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Yohanes mengungkapkan bahwa bukan berarti kata-kata tidak penting. Kata-kata tetap diperlukan, tetapi kasih sejati tidak berhenti pada ucapan. Kalau dunia penuh dengan janji, penuh dengan slogan, penuh dengan pernyataan dukungan, Kristus kasihnya selalu bergerak menjadi tindakan, bukan hanya kata-kata, bukan hanya omon-omon. Mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Mungkin Tuhan hanya sedang mengajak kita membuka hati kita yang sudah lama tertutup. Karena pada akhirnya kasih bukan soal apa yang kita katakan tentang Kristus, melainkan bagaimana kehidupan Kristus terlihat melalui diri kita. Kiranya ketika orang lain mendengar hidup kita, mereka bukan hanya mendengar kata-kata tentang kasih, tetapi sungguh mengalami kasih Kristus melalui tindakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, kami mengingat bahwa kasih sejati bukan hanya tentang perkataan, tetapi tentang tindakan yang lahir dari hati yang disentuh oleh kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan agar mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti Suara Marturia. Ingatlah bahwa kasih Kristus tidak berhenti pada kata. Kasih itu nyata, Dia berkorban dan menghadirkan kehidupan. Karena itu marilah kita mengasihi bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa dalam Suara Marturia berikutnya. Shalom.